Berkat dalam. Tadi sudah diperkenalkan sih. Nama saya Antonius Dedi Prastia. Saya sekarang menjadi penyuluh agama Katolik di kantor Kemenak Karanganyar. Dan saya diperbantukan jadi sebagai pembantu saja. Diperbantukan menjadi guru agama di SMK Kanisius, di SMA Negeri 2, membantu di paroki, membantu romonya jadi prodiakon, menjadi katekis, menemani kelompok kategorial termasuk beliau-beliau ini dan kelompok yang lain. Dan tugas saya membantu romo. Nah, malam hari ini tema yang diberikan ini betul. Kita akan merenungkan sabda Tuhan melalui tema ini. Dan saya tidak membawa Alkitab, tidak membawa Injil, karena saya yakin yang hadir di sinilah Injilnya. Jadi saya hanya membuka saja. Nanti saya tampilkan gambar-gambar yang akan mengingat kita akan peristiwa itu, Injilnya ini, kitab sucinya ini, dan seterusnya. Nanti kita akan kilas untuk mendalami merenungkan ini. Kebangkitannya membuahkan sukacita, betul? Kita bahas satu-satu dulu nih, kita harus komit dulu, adil. Nyanya ini siapa? Yakin ya? Jadi bisa kita ganti kebangkitan Yesus, kebangkitan Yesus membangkitkan sukacita. Pertanyaan kedua, yang meloncat tadi sukacita ya? Sukacita. Yang sukacita siapa? Kita. Sepakat itu ya? Jadi kebangkitan Yesus membuahkan sukacita kita. Pertanyaannya sekarang, kebangkitan Yesus tadi di dalam liturgi disebut apa? Kita merayakan apa? Paskah. Berarti maksudnya begini, Paskah Tuhan membuahkan sukacita kita. Betul? Betul. Saya cek, benar tidak? Kita baru saja Paskah ya, dan sini sekarang ini masih masa Paskah ya. Masa Paskah sampai kapan? Besok? Orang Katolik harus tahu. Sampai? Pentekosta. Nah sekarang Paskah yang kemarin Paskah itu ada nggak adil? Ada nggak misal? Angkat tangan. Jujur saja nggak? Misal, ini ingat ya, Paskah itu rentetannya panjang. Kamis putih itu 3 hari Paskah. Kamis putih semua hadir? Yang nggak hadir? Orang aku. Saya anggap hadir. Terus? Jumat Agung. Hadir semua? Nah ini kali ini yang jadi masalah. Sebelum Minggu pagi itu namanya Vigili Paskah, ya? Hadir? Yakin ya? Minggu Paskah pagi? Ini nggak ada suara yang di sini. Ini seringkali terus pilih. Aku Minggu Paskah kan untuk anak-anak. Sehingga terus seringkali terus di skip. Aku sudah Sabtu malamnya kan sudah, sehingga minggunya dan nggak merasa perlu. Ada nggak ada? Ini juga. Nah, kalian pas ini yang beliau ini dibanding saya tanya dulu yang ini. Mari kesini deh. Berapa bacaan? Vigil. Sama
pasti tahu. Bacaannya iya banyak. Karena kami ini seumur karangannya baru sekali tahun ini full 9 bacaan. Itu rangkaian Paskah yang full. Dan selama ini kita sunat terus. Kita sunat 5. Tahun ini karangannya Romo Tri memutuskan 9. Ya. Sehingga memang kalau mereka tanya ngantuk-ngantuk ya. Tapi bahwa ingat Minggu Paskah inilah sebetulnya yang kita akan renungkan, karena rangkaian Paskah ini titiknya ada di Minggu pagi. Karena perayaan Paskah itu ya Minggu. Vigili Paskah, vigili itu kita dalam keheningan menantikan saat misteri kasih. Dan ini tapi ya tadi nggak hadir pun nggak masalah, karena kita akan melihat. Oh ini sudah terlanjur loh. Kita akan melihat supaya kita merefleksikan supaya tahu betapa pentingnya Paskah. Kita akan melihat dari gambar-gambar nanti kita akan lihat ya, bahwa kenapa kok nggak bangun pagi. Jangankan kita, beliau yang dekat dengan Tuhan dan setiap hari bersama Tuhan 3 tahun. Tidak juga. Kita lihat. Ingat peristiwa ini? Nah, Paskah kita yang inti adalah 3 hari Paskah, tapi ditarik ke sana mulai dari sini. Ini peristiwa Minggu Paskah. Kita bisa melihat perubahan suatu pribadi manusia. Pada saat itu kita lihat dari gambar betapa Yesus dilulukan, Hosana, Putra Raja Daud. Hosana, terpujilah. Kan gegap gempita. Waktu itu kurungnya yang dikarangannya dipuji. Kebetulan karena saya jadi kami menyanyi dengan begitu semangat. Bisa dirasakan suasana di sana. Betapa masyarakat, rakyat di sekitar begitu mengeluhkan hadirnya sosok yang mereka harapkan, mereka dambakan sebagai raja di raja nanti. Coba kalau saya tanya pada jenengan yang ada di sini, kalau jenengan ada di situ dan menjadi bagian dari ini rakyat, perasaan apa yang jenengan rasakan? Apa? Senang. Apa? Sukacita. Bangga. Ini yang ibu-ibu nggak ada perasaan apa-apa. Ini ibu ini banyak ibu lagi. Nah ini ibu. Perasaan apa kira-kira kalau di sana melihat Yesus? Ya meskipun agak aneh ya, naik keledai, bukan kuda kan naik keledai pelan-pelan. Tapi besar. Kira-kira ibu waktu kalau di sana kira-kira perasaan bagaimana waktu itu? Terlalu yakin. Terlalu seperti kok mau nangis. Terlalunya dalam konteks bahagia, gembira. Apalagi kalau ini mereka yang mendampingi Yesus, para rasul yang ada di sekitar Yesus. Apa yang dirasakan kira-kira? Kalau jangan salah satu rasul Yesus waktu itu kira-kira saat di sana dan rakyat semuanya, wih ini raja kita. Bangga. Apa yang dipikirkan dalam bangga? Topengnya sesat. Besar kepalanya. Di sana bisa jadi yang terjadi para rasul itu, sana tuh bisa jadi menteri, perdana menteri, ya kan menjadi raja. Sang guru ini jadi raja toh. Maka aku yang 3 tahun bersama beliau, wah nanti jadi pejabat. Bangga, sukacita. Ini yang terjadi pada Minggu pagi. Dan hebatnya
plus-plusnya para murid. Ini peristiwa apa? Kamis Putih. Kamis Putih itu kuncinya apa? Ekaristi. Jadi perjamuan terakhir kuncinya di sana. Namun ada peristiwa unik yang hanya ada di Yohanes. Jangan nanti dijanji. Hanya ada di Injil Yohanes. Peristiwa ini bahwa peristiwa bagaimana sang guru berhutan membasuh kaki. Ini nggak ada fotonya. Kalau perhatikan Romo waktu Kamis Putih nyium kakinya tidak? Iya. Saya tanya ini, saya tanya yang kalau saya pasti saya tahu. Ini kami yang paling kecil memang sakit. Bapak Paus pun paling kecil. Saya kira itu demikian. Maka perlakuan istimewa kepada para murid dengan nasihat akhir, kalau aku yang kau sebut guru dan Tuhan bagimu melakukan seperti ini, maka lakukanlah kamu di antaranya saling melayani. Ini suatu perlakuan istimewa, kedekatan menyatukan. Namun apa yang terjadi? Ini peristiwa apa? Jumat Agung. Dan disinilah terjadi yang dikatakan Yesus setelah perjamuan terakhir. Ini nanti bisa dicek yang ini ya. Matius ini sama, referensinya di Zakaria. Nabi Zakaria ya, bukan Zakaria ayahnya Yohanes Pembaptis, tapi Zakaria nabi kecil di Perjanjian Lama. Jadi ini Yesus mengungkapkan bahwa malam ini juga imanmu akan terguncang karena aku. Nah, terus referensinya ke Zakaria ini Yesus menambahkan bahwa sang gembala akan dibunuh dan para domba-dombanya ambil menyebar. Dan itu terjadi. Apa yang dikatakan Yesus sebelum terjadi ini terjadilah. Pada saat ini tadi para ibu bapak, anak-anak, semua masyarakat yang tadi Hosana, pada saat ini apa yang terjadi? Salibkan. Ini suara saya ini pasti waktu korban kemarin. Waktu pasir. Tapi maksudnya ungkapan emosi betapa yang dulu mengeluhkan kemudian jatuh. Para murid pun 3 tahun bersama jatuh ambiar. Jadi keempat ambiar. Dia yang diharapkan, dia yang diharapkan ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Dia yang harusnya menjadi raja, yang dimuliakan, ternyata membiarkan diri dicabuki, didera, digeret-geret, manggul salib, dipaku, tergantung di sana. Darah-darah. Disebutkan Nabi Yesaya dilupakan. Tidak lupa manusia. Inilah peristiwa yang pada 2000 tahun yang lalu terjadi. Dan ini menjadi kilasan betapa kita manusia ini menjadi naik turun di dalam memahami, menghidupi iman kita. Iman, harapan, kasih
bisa luluh, bisa jatuh kalau kita tidak menangkap esensinya. Nah, peristiwa selanjutnya yang terjadi adalah kubur kosong. Maka di dalam 4 Injil, peristiwa kubur kosong ini beberapa variasi. Pada intinya, pengalaman kebangkitan yang awal ini tidak langsung membuahkan sukacita. Makanya kalau judul tadi, kebangkitannya membuahkan sukacita, ada benarnya. Pertama saya merasa sekilas ini kurang tepat, tapi kemudian karena kalimatnya adalah membuahkan sukacita, oh ada benarnya, ada benar. Kenapa? Buah ini kan tidak langsung matang ya, perlu proses panjang untuk namanya membuah, berbuah. Ambil intinya buah. Buah ini kan dari bunga dulu, kemudian bunga kecil. Apa istilahnya? Terus sampai mengalami kepenuhan, mulai ranum, ya, matang, baru enak dimakan. Peluang. Maka kebangkitannya membuahkan sukacita itu benar di dalam konsep kalimat itu. Karena memang untuk sampai ke sukacita tidak gampang. Para murid pun yang dekat dengan Yesus saja tidak gampang. Dari pengalaman pertama ini kubur kosong, mereka yang hanya lihat hanya kain kafan. Sudah ada yang pernah ke Roma? Ini disimpan di Turin, di Basilika, di salah satu basilika saya nggak tahu. Ini tersimpan di sana dan diteliti oleh para ahli zaman sekarang. Benar, gambar bercak darahnya itu kalau dinegatifkan itu kemudian tergambar wajah Yesus yang kita kenal. Jadi sini enggak ada Yesus ya. Kita aja ya sini. Peristiwa ini menjadi realitas, tapi bahwa penampakan Yesus mulai terjadi. Ini siapa? Maria Magdalena. Langsung saja. Ini Maria Magdalena. Hanya ada di Yohanes ya. Karena di Matius itu Maria Magdalena dan Maria lainnya. Maria Magdalena dan wanita lain. Nah gitu. Kan saja ya para wanita. Nah, jadi ada varian pengungkapan di dalam setiap Injil berbeda. Ini Maria Magdalena ada di Yohanes karena saya menemukan gambarnya hanya ini. Jadi referensinya yang di Yohanes. Saya mencari Maria yang lainnya, nggak ada ya yang gambarnya. Mungkin waktu itu nggak ada yang foto, judulnya. Makanya pentingnya dokumen ini kan itu. Tapi untuk anak cucu kita tahu ada. Nah, mereka yang tadi kehilangan iman, kepercayaan, harapan, balik kampung. Ke Emmaus. Lihat wajah mereka ya. Ini juga kan suntrut ya. Orang yang tidak ada pengharapan kosong. Aku ulang tahun berpengharapan besar ternyata hanya segitu. Jatuh. Luar biasa peristiwa menggoncang seperti yang dikatakan Yesus. Imannya betul-betul tergoncang. Tapi Yesus Tuhan begitu mengasihi untuk satu-satunya membuktikan kebangkitan. Ya, beliau harus tampil. Di Injil yang lain itu ada malaikat yang memberitahu bahwa apa yang kamu cari, siapa yang kamu cari? Dia sudah bangkit. Nanti jangan menunggu di Galilea. Beritahu saudara-saudara. Prosesnya bisa.
Tapi bahwa ini di saat mereka bersama masih ada keterkejutan, ketakutan melihat seperti melihat hantu, karena memang kaget, memang jelas mereka melihat mati dengan cara seperti itu. Kok tahu-tahu muncul ini yoga. Kalau kita sendiri tahu-tahu saudara kita, keluarga kita yang jelas sudah meninggal, tahu-tahu pelatihan mesti perasaan sama seperti para murid ini. Namun Yesus mengatakan salam sejahtera bagi, jangan takut. Masih kelihatan tahu ada ikan goreng. Kalau di jalan itu ikan goreng sekarang bisa minta bakmi, bisa terserah. Yang maksudnya akan buktikan yang maaf juga loh. Berkata apa yang sering Yesus sudah nikah. Thomas di dalam konsep hidupnya pribadi yang lain tetap diteguhkan. Ini di Tiberias. Mereka pun Petrus dan teman-teman ini Petrus, saudara Petrus apa? Yakobus. Yakobus saudaranya? Yakobus ada dua. Yakobus kakaknya Yohanes. Ada Yakobus lain, bahwa biasanya mereka kompak karena mereka memang nelayan, mereka anak nelayan. Jadi aktivitasnya banyak ini diteguhkan di sana. Dan begitu banyak penampakan. Berapa lama Yesus harus meneguhkan, membangkitkan kembali imannya yang jatuh, harapannya yang hilang. Berapa lama? 40 hari. Kita sudah betul. Jadi konsep betapa buah tadi, berbuah itu ternyata nggak gampang. Yesus itu membangkitkan dia dalam raya kemurunan. Orang yang kalau sudah putus asa kan murung ya. Itu dibangkitkan, diteguhkan kembali 40 hari. Sampai kemudian di titik ini apa? Naik ke surga. Nah, Yesus di sana beliau memberikan amanat agung, pesan terakhir sebelum kembali ke surga. Masih ingat? Salah satunya itu janji Tuhan Roh Kudus. Yang pertama ada dua. Amanat agung itu ada dua, harus diingat. Janji akan datangnya Sang Penolong, Sang Penghibur, yaitu Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang pertama amanat perutusan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah mereka murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Intinya begitu, anak. Ini dibantu. Sip. Amanat ini memberikan suatu tugas yang memang kemudian inilah yang harus kita tindak lanjuti untuk memantarkan Injil di dalam kehidupan kita. Sampai titik ini di mana sebenarnya sukacita itu terjadi mulai dari sini. Kalau dihitung dari ini kita balik dari kenaikan ke Pentakosta ada berapa hari? 10 hari. Mana Pentakosta itu 50 hari. Sebetulnya kalau apa itu Pentakosta? Yang benar adalah 50 hari. Hanya pada saat 50 hari kita sebut Pentakosta itu turunnya Roh Kudus, kan gitu ya. Tapi bahwa nama Pentakosta itu itu 50. Nah, 10 hari di dalam penantian apa yang kita lakukan?
gereja. Nanti melakukan novena 9 hari. Ya, begitu kenaikan, kemudian kita masuk ke novena Roh Kudus. Ini istimewa. Ini makanya ini kudu ini PKK. Kalau PD yang lain monggo ya. Saya beberapa waktu lalu saya melayani di luar konteks ini di rumah sakit RSUD Karanganyar, pelayanan dari Kebumen. Jadi banyak pemain dari Kristen Protestan gereja lain. Kemudian Air Mancur dan Aji Datama yang lalu. Nah itu saya tanyakan proses-proses apa yang mereka tidak punya. Makanya ini menjadi kekasan bagaimana gereja Katolik mengolah, membina, menumbuh kembangkan iman umat dengan sistematika. Makanya liturgi ini kita ikuti supaya kemudian kita bisa mengalami kepenuhan di dalam pemahaman iman kita, di dalam cara konsep iman Katolik. Maka ini di saat kita menantikan sesuatu, yaitu Roh Kudus, kita siapkan. Maka ini sebetulnya menjadi kewajiban persekutuan doa karismatik Katolik ini kan kuncinya kan difusinya seperti difusi ya. Difusinya kan ke Roh Kudus gitu. Ini mesti ada komitmen untuk itu novena. Karena harus secara istimewa memang menyiapkan diri sampai kemudian Pentakosta. Dan di Pentakosta inilah konsep sukacita tadi mengalami kepenuhan. Nah, ini buah roh yang di sana. Itulah roh sukacita. Jadi kebangkitan Yesus membuahkan sukacita kita itu terjadi mengalami kepenuhan di saat kita mengalami pengalaman roh di dalam hidup kita. Karena kalau tidak, sukacita kita itu tidak sejati. Tidak sejati itu maksudnya begini. Karena orang Indonesia ini kan kalimat sukacita, kemudian melawannya apa? Sukacita. Duka cita, kan gitu gampang ya. Sukacita, duka cita, sukacita seringkali kita timbul tenggelam kalau tidak memiliki dasar. Di saat kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap oke, hal yang baik, sukacita. Tapi di saat kita mendapatkan sesuatu yang kita anggap, yang anggap itu sebenarnya kita tidak sesuai harapan itu, menjadi duka cita. Namun di saat kita hidup di dalam roh, buah roh, salah satunya adalah roh sukacita itu tinggal di dalam kita, maka apapun kondisi kita ada sukacita di sana. Nanti kita akan ulas ini supaya lebih. Ini sedikit katekesis ya. Hanya untuk memberikan kekuatan pada kita. Kebangkitan itu sebenarnya bagaimana supaya kemudian kita bisa semakin paham. Karena kebangkitan ini, kebangkitan Yesus itu pun menjadi polemik hingga saat ini. Orang Yahudi yang masih memegang Taurat tidak pernah mengakui. Orang Israel, saudara kita yang Israel, tidak mengakui. Karena bagi mereka orang Israel yang disalib itu malah bukan Yesus dan sebagainya, sehingga peristiwa mati bangkit tidak ada, berbeda. Nah kita ini untuk menunjukkan betapa kenapa Tuhan harus bangkit di sini. Satu, sebagai bukti kemenangan
ya itu kan dia kemenangan atas dosa yang senjata pamungkasnya adalah maut. Yesus yang adalah 100% Allah, 100% manusia, menunjukkan 100% manusia tuntas menjadi manusia dengan segala keberadaan, yaitu mengalami maut. Kita semua akan mengalami maut. Setuju ya? Kita semua akan mengalami maut. Hanya kapannya kita tidak tahu. Ada yang mau duluan? Bagus, itu yang kalimat yang kedua. Sendiko dawuh saja. Tapi intinya kebangkitan Yesus untuk membuktikan kemenangan Dia atas dosa, yang senjata pamungkasnya adalah maut. Karena apa? Di dalam masa karya Yesus 3 tahun itu Yesus jadi terus diterorkan oleh para tua-tua, ahli Taurat dan Farisi dan sebagainya. Yesus ini melanggar Sabtu. Betul ya? Ini salah satunya nanti bisa dicek di Yohanes 9. Kemudian Yesus dicap sebagai orang yang menghujat Allah dengan menyamakan diri dengan Allah, bersekutu dengan Yesus. Tentu dengan kebangkitan Yesus maka salah. Ya, setuju ya? Ini salah. Kalau saya biasa ngoreksi pekerjaan anak-anak kan gitu. Oh, jawabannya salah. Nah, salah kan gitu ya. Ini pernyataan ini yang digembar-gembar oleh para tua-tua tidak benar. Maka pembuktian kebangkitan inilah yang menunjukkan sejatinya Yesus. Yang kedua, kebangkitan Yesus itu bukti seluruh ajaran Yesus itu otentik dan konkret. Karena apa? Bayangkan Yesus pernah mengatakan memberikan air hidup, dan barang siapa yang minum air tidak akan mati. Pernah dengar ya? Akulah roti yang telah turun, hidup selama-lamanya. Bahkan kemudian Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Betul ya? Kalimat yang terakhir ini terpakai begitu kuat di gereja Katolik sebelum Konsil Vatikan II, sehingga gereja Katolik sempat begitu kita dalam refleksi teologi sekarang begitu sombong menyatakan tidak ada keselamatan di luar gereja. Ini pernyataan gereja semesta yang kemudian gereja Katolik tertutup. Nah, setelah Konsil Vatikan II, Addio ad memento itu jendela dibukakan. Artinya menerima, gereja Katolik menerima adanya kebenaran yang lain untuk kemudian tidak menganggap diri paling hebat. Ini yang terjadi di masa tahun berapa? Ada yang ingat? Mulai? Ini tadi ada suara. Konsil Vatikan II mulai kapan? 1900. Kisarannya memang 64 sampai 65, 66 gitu. Ada ya? Nah, konteks ini ya. Ini tentu benar. Nah, ketiga, meneguhkan ajaran ini bukan berasal dari manusia. Ini Gamaliel mengungkapkan. Gamaliel itu Imam Agung pada masa itu sempat mengungkapkan dalam rapat mereka bahwa kalau memang perbuatan berasal dari manusia pasti lenyap. Tapi ajaran Yesus sampai sekarang ada. Ya? Ini yang nubuat ini benar di dalam arti kalau memang hanya berasal dari manusia, maka akan hilang. Tapi ternyata tidak. Paulus selalu menyatakan tanpa kebangkitan akan sia-sia iman kita. Ini oke. Jadi nubuat itu betul. Paulus apalagi? Karena semua gerak batin kita, semua karya kita akan sia-sia kalau Yesus tidak bangkit.
Keempat, menyatakan kerajaan Allah mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus. Ini Paulus mengungkapkan. Ini dirangkai benar semua ya. KGK tahu nggak? Katekismus Gereja Katolik. Ini ada di tulisan itu. Bangkit Yesus ini bukti otoritas ilahinya benar. Nah, kira-kira 4 inilah yang ini saya mau ini cepat-cepat karena sudah ada kode waktu saya habis. Ini kunci yang lebih penting bahwa perayaan Paskah yang kita lakukan setiap tahun ini kuncinya mengungkapkan keyakinan iman kita akan Kristus sang pemenang, gitu. Tapi bahwa jangan di bawah yang penting kebangkitan itu, kata Rasul Paulus kepada umat di Roma, bukan hanya milik Kristus sendiri, tetapi juga milik kita. Karena Kristuslah buah sulung kebangkitan. Itu di 1 Korintus. Maka pertanyaannya ada di sini. Lalu bagaimana dengan kita? Tanggung jawab kita. Kira-kira bagaimana? Kita harus ikut bangkit. Ya? Bahwa Kristus yang bangkit membuahkan sukacita harus menggerakkan kita untuk juga ikut ambil bagian di sana. Kita harus bangkit dari segala keberadaan kita untuk ambil bagian di sana. Ini yang kuncinya. Ingat ini ya. Ini apa? Gambar ini. Ini dia APP kita tahun ini. Ini sama kan? Ini kan masih kasar. Masih Keuskupan Agung Semarang maksudnya. Kan gambarnya pasti sama. Tema Paskah, Prapaskah Paskah apa? Itu baru selesai ini. Rentetan Prapaskah kita berapa kali pertemuan? 5. Banyak yang lagi. 5 kita merenungkan. Sampai kemudian masuk ke Minggu Suci, Minggu Palma, Hari Paskah. Temanya sama. Apa? Nanti yang lupa juga. Tinggal dalam Kristus. Itu kuncinya ini. Tinggal dalam Kristus. Hadirkan damai bagi sesama dan ciptaan. Ini kuncinya di sini. Tinggal dalam Kristus. Segala sesuatu gerak hidup kita, sukacita kita kalau kita tidak tinggal dalam Kristus, ngomong kosong. Sukacita hanya sekedar. Nanti kalau diubah sedikit oleh Tuhan, hidup kita sukacita ya berubah juga menjadi duka kita. Padahal sukacita itu dalam segala situasi hendaklah kamu sukacita di dalam Tuhan. Ini seringkali kan sekarang. Ini kuncinya nih. Tinggal dalam Kristus, kita renungkan, kita lihat di sini refleksi deh. Bagaimana hidupku dalam keseharian sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai umat di lingkungan, sebagai di paroki dan seterusnya. Terutama pribadi. Ya, ini tantangan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh yang penting. Baca kitab suci. Bagaimana kita mengenali Tuhan, menanggapi sabda Tuhan ada di sana. Ekaristi, di mana dengan Ekaristi lah kita mengalami kepenuhan. Kita mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya, dan bahkan kita menyambut Tuhan sendiri untuk masuk dalam kehidupan kita, tinggal dalam diri kita. Betul. Ekaristi menjadi istimewa. Kemudian dalam hidup kita mengucap syukur. Ini mengucap syukur itu yang gak gampang. Karena bersyukur ini menjadi tantangan, tapi ini menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita. Ini kuncinya ya. Tinggal senantiasa tinggal di dalam Tuhan. Pokok anggur kita rangkaikan dan harus berbuah. Ini yang penting. Nah ini terakhir ya. Ini mengenai querere et salvum facere.
menyelamatkan. Ini apa? Moto beliau itu. Kita saat ini saya lihat Pak, ada keuskupan kita mencari dan menyelamatkan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Gambarannya seperti ini. Maka di situ kalimat ini, ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Maka tema yang tadi itu akan mengalami kepenuhan di saat ini yang mau kita cari. Sampai kita harus sampai di sini. Bahwa kebangkitan Tuhan membuatkan sukacita kita. Selanjutnya kebangkitan kita menjadi sukacita surga. Amin. Kebangkitan kita pribadi dengan segala kelemahan kerapuan manusia kita harus jujur di hadapan Tuhan, namun kita harus bangkit bersama Tuhan. Di saat kita bisa menolong yang lain untuk ikut bangkit. Itu bagian dari kita tergerak untuk membangkitkan yang lain bersama-sama. Maka kebangkitan semangat kita, kebangkitan iman, harapan, kasih kita, kebangkitan kesadaran kita, apapun, panjenengan boleh menambahi sendiri masing-masing. Tapi yang jelas, inilah hasil yang mau kita buat. Kebangkitan kita akan menjadi sukacita surga. Terima kasih.